Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Ruslan Ramli, pada mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Ini adalah pertemuan ke-8. Saya akan membawakan materi tentang konten analisis atau analisis isi. Ini adalah sebuah kajian yang sangat populer di ilmu komunikasi. Jadi konten analisis adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi komunikasi. Tujuannya untuk memahami konten yang ada dalam sebuah dokumen, kemudian menganalisisnya. Apakah itu dicetak, elektronik, iklan, dan seterusnya. Jadi ketika kita ingin mengetahui seperti apa sebuah media dari sisi keberpihakannya, kecenderungannya, kecondongannya, salah satu metode yang sangat ideal untuk digunakan adalah konten analisis. Nah, konten analisis sendiri sebenarnya ada dua macam, ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Jadi prosedurnya adalah dengan mengukur atau menghitung aspek dari isi dan menyajikannya secara kuantitatif. Analisis ini fokus pada bahan yang tersurat saja dan peneliti hanya memberi tanda apa yang dilihat. Ketika kita bicara konten analisis, maka kita akan mengetahui apa yang dibalik berita, apa yang redaksi akan lakukan, apa yang ada di kepala redaksi, itu adalah bagian dari konten analisis. Bahkan konten analisis ini bisa membongkar di balik ideologi media, di balik kepentingan media, ataupun di balik motif sehingga media itu kemudian intas memberitakan sebuah peristiwa, menggoreng sebuah isu. Tentu ada sesuatu di balik pemberitaan itu. Ada agenda yang terselubung, ada misi yang ingin dicapai. Nah, dengan menggunakan metode analisis isi, itu bisa diketahui, itu bahkan bisa dibongkar. Nah, kalau analisis isi kuantitatif tadi menyajikan, menganalisis apa yang tersurat, nah, maka ada juga bentuk analisis isi lainnya, yaitu kualitatif. Nah, yang kualitatif ini kemudian turunannya adalah semiotika, framing, wacana, ataupun naratif. Nah, kembali kepada analisis isi kuantitatif. Bahwa analisis isi kuantitatif ini tentu punya karakter seperti halnya yang lain. Pertama, dia harus sistematis. Jadi, harus kelihatan dari mana berawal, bagaimana tengahnya, dan bagaimana akhirnya. Dia harus punya tingkatan, ya namanya sistematis. Yang kedua, dia harus objektif. Nah, karena objektif, maka tidak boleh ada pemikiran dari peneliti, tidak boleh ada subjektivitas. Kita tidak boleh mengacaukan data, kita tidak boleh mementingkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada dalam gagasan kita, melainkan apa yang tertera oleh media itu. Kemudian ketiga adalah kuantitatif. Jadi memang ada hitungan-hitungannya. Jadi namanya kuanti berarti dia berbasis kepada data. Karena ini akan menyangkut frekuensi, penekanannya pada intensitas. Maka dia nanti akan berupa angka-angka. Kemudian manifest. Manifest di sini adalah apa yang ada, apa yang tampak. Kita tidak perlu menafsirkan, tetapi kita bisa melihat seperti apa data yang disiarkan oleh media itu, seperti apa iklan yang ditampilkan oleh sebuah production house. Kemudian replicable. Replicable ya dapat diduplikasi. Ketika saya melakukan penelitian ini dengan objek ini, dengan sampel yang ini, ketika kemudian peneliti lainnya coba melakukan hal yang sama dengan menggunakan data yang sama, maka hasilnya akan sama juga. Nah, untuk mendapatkan hasil yang objektif, ya satu hal yang
penting, atau ada 2 poin yang penting, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, apa itu validitas? Ini terkait dengan apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar diukur. Jadi soal valid tidak validnya secara internal, apakah kategori yang kita gunakan itu sudah benar, ya? Apakah kita sudah yakin bahwa dari sisi judul, dari sisi tubuh berita akan membongkar di balik berita itu. Dia harus valid, jangan sampai berita yang kita pakai berita yang sudah berapa tahun silam, beberapa bulan silam. Ya. Kemudian apakah kemudian reliabilitas. Nah, ini berkaitan dengan temuan yang sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Apakah narasumber yang dipakai itu punya keterandalan? Kita ngomong soal politik. Kalau dia pemerhati politik, maka itu punya keandalan yang baik. Ketika dia berasal dari partai politik, punya keterandalan yang baik. Tetapi ketika narasumber yang dipakai oleh media itu adalah ordinary people, orang-orang yang biasa-biasa saja, maka ini yang dimaksud dengan tidak andal. Nah, sebenarnya ketika kita bicara soal analisis isi, sama dengan kita mengulas tentang analisis tekstual. Nah, untuk lebih sederhana, sebenarnya Fiskus sudah membagi ke dalam 2 aliran. Pertama disebut transmisi. Nah, dia adalah komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan yang bersifat statis, linear, hubungannya satu arah antara komunikator dan halayak, kemudian satunya aktif, yang lainnya pasif. Yang kedua, aliran produksi dan pertukaran makna. Nah, ini adalah komunikasi sebagai penyebaran. Titik perhatian bukan pada pengiriman pesan, melainkan komunikator dan halayak yang saling memproduksi dan mempertukarkan makna. Nah, apa bedanya? Aliran aliran produksi, kata kuncinya adalah pesan. Pesan adalah apa yang pengirim sampaikan kepada halayak, apakah itu berita, kartun, pidato, iklan, dan lain-lain. Nah, pesan ini adalah statis, ya, apa yang disampaikan apa adanya oleh pengirim. Sementara yang produksi dan pertukaran makna, kata kuncinya adalah makna. Jadi makna itu tidak statis, tetapi dikonstruksi. Misalnya karikatur politik. Jadi harus kita bisa bedakan ada aliran transmisi, ada aliran produksi. Aliran transmisi ini kata kuncinya ada pada pesan, sedangkan aliran produksi kata kuncinya adalah makna. Apa bedanya? Aliran transmisi melahirkan teknik analisis isi yang dikenal dengan kuantitatif dan kualitatif. Yang menjadi pusat perhatian adalah menghitung dan mengukur secara akurat aspek data teks. Sementara yang aliran produksi dan pertukaran makna menghasilkan analisis framing, wacana, semiotika, atau naratif. Pusat perhatiannya ada pada makna teks, bukan pada apa yang terlihat pada teks. Jadi dia menafsirkan. Nah, saya kasih contoh. Budi memberi setangkai mawar kepada Vera. Bunga itu dibelinya di sebuah toko bunga yang tak jauh dari rumahnya. Kemudian, Fakih seorang dosen Fakultas Teknik ITB. Dia punya banyak mahasiswa. Salah satunya Tiara, mahasiswa asal Jakarta. Dia menitip salam kepada Anita, kakak Tiara yang bekerja di Pertamina. Dia berteman Anita saat kuliah di UI. Nah, di sini Budi memberi setangkai mawar kepada bunga. Nah, bunga ini punya makna yang bercabang. Nah, bunga di situ sebagai kembang, ya,
Dan di balik bunga itu ada makna, apalagi yang disebut dengan mawar. Nah, tentu dia akan berbeda tafsirannya. Nah, kemudian Bima apel ke rumah Dina Sabtu malam. Tiba pukul 20, kemudian apelnya sampai 22.30. Ketika lampu teras padam lalu nyala, padam lalu nyala. Nah, apa tafsirannya? Apakah ini masuk produksi? Apakah ini masuk transmisi? Ya, tentu kalau kita memahami ini adalah sebuah tafsiran, maka dia punya makna bahwa mati padam itu tidak sekedar persoalan teknis, melainkan sebuah kode bahwa waktu berkunjung telah selesai. Jadi, aliran transmisi itu terlihat, dapat dilihat, dapat didengar, dibaca, dan dirasa. Sedangkan produksi tidak terlihat. Nah, dia tidak kasat mata, tidak dapat dilihat langsung atau laten. Jadi aliran transmisi itu terlihat, maka ujungnya adalah menghitung. Sedangkan aliran produksi dan pertukaran makna, dia itu tersirat dan ujungnya adalah menafsirkan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.